sekarang, banyak ratusan perusahaan yang telah terdaftar secara resmi. Pesatnya, perkembangan ini tentu membawa dampak positif, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan. Namun demikian, banyaknya perusahaan tidak serta-merta menjamin terbebas dari perselisihan hubungan industrial. Dengan ini, kami dari kelompok 2 akan membahas perselisihan hubungan industrial. Pertama, perkenalkan, saya Azhar Taufik. Saya Muhammad Zaki. Dan saya Rifki Mauna Fazri. Kami berasal dari MN23K. Dan berikut penjelasan tentang kami. Perselisihan hubungan industrial bukan hanya pertentangan biasa atau pada umumnya. Namun, hal ini akan terjadi atau mengakibatkan pertentangan antara perserikatan kerja, pengusaha, dan juga karyawan. Hal ini biasanya memiliki beberapa unsur kunci, di antaranya adanya pertentangan nyata, yang selanjutnya adanya pertentangan atau perbedaan pendapat, adanya pertentangan antara kepentingan pribadi, PHK, ataupun kompensasi lainnya. Dengan begitu, adanya perselisihan hubungan industri ini dapat memberikan resiko-resiko yang ada untuk perusahaan dan memberikan efek kepada karyawan dan juga serikat. Berikut kita akan membahas peta navigasi perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini kita membedah jenis konflik dan mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 2004, dan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Nah, di sini ada 4 pilar perselisihan hubungan industrial. Terbagi menjadi 4, ada perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat. Nah, yang pertama kita akan membahas perselisihan hak. Di sini perselisihan hak itu timbul karena hak normatif tidak dipenuhi karena ada perbedaan penafsiran aturan atau perjanjian. Contohnya, UMR tidak dibayar, THR dipotong, upah lembur salah hitung, dan batas kadaluarsanya 2 tahun. Lalu yang kedua, pembahasan perselisihan PHK. Nah, ini itu perselisihan PHK timbul karena ketidaksepakatan atas pengakhiran hubungan kerja secara sepihak. Jadi konteksnya ini merujuk gitu pada alasan sah pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana isinya ada efisiensi, pelanggaran, dan pensiun. Di sini ada perselisihan kepentingan. Di sini timbul ya, perselisihan kepentingan itu timbul kan saat membuat atau mengubah syarat kerja gitu, syarat kerja baru itu. Jadi bukan hak yang sudah ada. Maka contohnya itu seperti negosiasi kenaikan upah, perubahan jam kerja, dan revisi fasilitas kesehatan. Nah, yang keempat ada perselisihan antar serikat. Nah, ini tuh timbul antar serikat pekerja dalam satu perusahaan terkait keanggotaan atau hak perwakilan. Jadi konteksnya itu tidak melibatkan pengusaha secara langsung gitu. Nah, itu adalah contoh perselisihan antar serikat yang dimana konteksnya ya. Nah, di sini ada jalur eksalasi wajib dalam penyelesaian perselisihan. Nah, di sini jalurnya itu ada tahap 1, tahap 2, ini tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Melewati 5 tahap pada jalur eksalasi wajib ini. Nah, pada tahap 1 di sini ada perundingan bipartit, yakni maksimal 30 hari kerja, yang dimana mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, tahap 2 ada pencatatan disnaker, yakni yang dimana pintu gerbang menuju intervensi pihak ketiga. Nah, di sini tahap 3 ada jalur tripartit yang dimana terbagi menjadi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Lalu tahap 4 ada pengadilan hubungan industrial atau PHI, yakni jalur litigasi tingkat pertama. Tahap kelima ada Mahkamah Agung atau kasasi, yang dimana upaya hukum final untuk jenis perselisihan tertentu. Nah, selanjutnya ada perundingan bipartit adalah fondasi dan kewajiban pertama. Jadi bipartit ini adalah jalur wajib ya yang harus ditempuh sebelum instrumen hukum lain dapat diaktifkan kembali gitu. Tenggat waktu maksimal penyelesaian adalah 30 hari kerja. Nah, di sini prosedur wajibnya ada 2, yakni permintaan tertulis dari salah satu pihak, dan setiap tahap perundingan harus dicatat dalam risalah. Ya, di sini ada pengusaha, ada pekerja. Nah, kalau bipartit ini pengusaha,
melewati musyawarah mufakat. Begitu juga pekerja melewati musyawarah mufakat. Lalu timbullah perjanjian bersama. Dan jika berhasil akan menghasilkan perjanjian bersama atau PB. PB yang didaftarkan ke PHI ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial atau final. Nah, jika gagal, maka salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan atau Disnaker. Nah, selanjutnya ada pencatatan Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja membuka 3 jalur tripartit, yang dimana apabila bipartit ini gagal, negara hadir melalui instansi ketenagakerjaan untuk menengahi konflik melalui 3 opsi jalur intervensi ini. Disnaker ini dapat membuka 3 jalur, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang dimana mediasi ini dapat ditengahi oleh PNS Disnaker atau mediator. Yang kedua adalah layanan gratis dari negara dan menghasilkan anjuran yang tertulis. Selanjutnya yang tahap kedua ada konsiliasi. Konsiliasi ini dapat ditengahi oleh konsiliator swasta yang terdaftar. Lalu biaya disepakati para pihak dan menghasilkan anjuran yang tertulis juga. Yang ketiga ada arbitrase. Ditengahi oleh arbiter swasta berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, bekerja di luar pengadilan dan menghasilkan putusan final dan mengikat. Next. Nah, tidak semua perselisihan dapat menggunakan setiap jalur. Nah, ini menarik karena hak dapat diselesaikan melalui mediasi saja. Selanjutnya ada kepentingan, yang dimana kepentingan ini dapat diselesaikan perselisihannya melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selanjutnya ada PHK. Nah, PHK ini dapat diselesaikan perselisihannya melalui mediasi dan konsiliasi saja. Selanjutnya ada antar serikat, yang dimana antar serikat ini dapat diselesaikan perselisihannya melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Peringatan hukum. Memilih arbitrase ini berarti secara sadar menutup akses ke pengadilan, hubungan industrial atau PHI. Nah, putusan arbiter ini bersifat mutlak. Next. Perbandingan komprehensif mekanisme penyelesaian PHI. Nah, ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu ada pelaksana, biaya, waktu maksimal, sifat hasil, dan upaya lanjut. Nah, yang pertama, mekanisme pertama yaitu ada pelaksana. Mekanisme penyelesaian pada pelaksana ini pada bipartit melalui para pihak, biayanya gratis, waktu maksimal 30 hari, sifat hasilnya yaitu kesepakatan atau PB, upaya lanjutnya yaitu tripartit. Selanjutnya yaitu ada mediasi. Nah, mediasi ini mekanisme penyelesaiannya melalui pelaksana melalui PNS Disnaker, yaitu biaya yaitu gratis, waktu maksimalnya yaitu 30 hari, sifat hasilnya yaitu anjuran, upaya lanjutnya yaitu PHI. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi ini sifatnya melalui pelaksana, yaitu sifatnya swasta yang terdaftar. Biayanya disepakati, waktu maksimal 30 hari, sifat hasilnya yaitu anjuran, upaya lanjutnya yaitu PHI. Selanjutnya ada arbitrase. Nah, mekanisme penyelesaian pada arbitrase ini melalui pelaksana yaitu arbiter swasta. Biayanya itu disepakati, waktu maksimal 30 hari, sifat hasilnya final dan mengikat, upaya lanjutnya yaitu tidak ada. Selanjutnya ada PHI. Nah, mekanisme pada penyelesaian PHI ini pada PHI yaitu hakim plus ADHOC. Lalu biayanya itu biaya perkara, waktu maksimal 50 hari, sifat hasilnya putusan, dan upaya lanjutnya yaitu kasasi atau final. Next akan dibacakan oleh teman saya, Rifki. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi PHK, hak PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan pada nomor 35 tahun 2021. Tentunya Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah formula kompensasi secara signifikan pada real pekerjaan. Selanjutnya adanya maksimal pesangon yang disesuaikan dengan menjadikan satu kali ketentuan yang diimbangi dengan hadirnya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jadi di sini adanya beberapa hal yang bisa dijumlahkan atau dinilai untuk mendapatkan total kompensasi dari program JKP ini atau program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama adanya pesangon, uang pesangon atau UP yang berbasis di masa pekerja maksimal 9 kali upah dalam sebulan.
Ditambahkan lagi dengan uang penghargaan atau UPMK yang diberikan untuk masa kerja minimal 3 tahun. Ditambahkan dengan uang penggantian hak atau UPH, cuti tahunan belum diambil, ongkos pulang, dan lain-lain. Jadi hanya dihitung dalam cuti tahunan saja. Dan ketika semuanya sudah dinilai dan berjumlah, semuanya akan menjadi total kompensasi dalam program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini. Namun di sini adanya note atau catatan, uang pisah berlaku khusus untuk pengunduran diri atau kemauan dari diri sendiri. Jadi ketika ada beberapa orang yang resign, seseorang yang resign, uang pisah ini berlaku khusus untuk orang-orang tertentu saja. Next. Dilanjutkan lagi dengan adanya pengadilan hubungan industrial menjamin keterwakilan tripartit. Di sini ada beberapa case dalam pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri yang mengadili perkara setelah mekanisme tripartit gagal atau anjuran ditolak. Di sini ada aturan main yang tentunya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang tersebut untuk dilanjutkannya pengadilan selanjutnya dengan adanya gugatan yang diajukan di wilayah pekerja bekerja. Jadi pekerja tersebut dapat melakukan penggugatan lagi di wilayah perusahaan tersebut. Dilanjutkannya lagi adanya gugatan PHK memiliki tenggat kadaluarsa dalam 1 tahun. Dilanjutkan lagi adanya PHI wajib memutuskan perkara dalam 50 hari pekerja. Dilanjutkan adanya hakim ADHOC pengusaha, diusulkan asosiasi pengusaha, adanya hakim karir, ketua majelis ditunjuk oleh Mahkamah Agung langsung, dan adanya hakim ADHOC pekerja diusulkan oleh organisasi serikat pekerja. Next. Selanjutnya saya ada presentasi tentang penjelasan batas akhir perjalanan hukum berbeda untuk setiap konfliknya. Adanya putusan pengadilan hubungan industrial atau PHI. Ini bisa dilakukan melalui jalur kasasi Mahkamah Agung. Perselisihan hak dapat dikasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan. Selanjutnya adanya perselisihan PHK dapat dikasasi dalam waktu 14 hari setelah diputuskan. Selanjutnya adanya jalur tertutup, final and binding. Perselisihan kepentingan, putusan tingkat pertama sekaligus terakhir tidak dapat dikasasi. Dan selanjutnya adanya perselisihan antar serikat, keputusan mutlak tidak dapat dikasasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, baik, berikut ada panduan taktis dan mitigasi risiko bagi pekerja. Di sini yang pertama ada dokumentasi kritis, yang dimana simpan seluruh perjanjian kerja, slip gaji, dan komunikasi tertulis. Bukti fisik ini adalah senjata utama di pengadilan. Yang kedua ada kekuatan kolektif, yang dimana bergabung dengan serikat pekerja untuk memperkuat posisi tawar secara eksponensial dalam perundingan bipartit maupun penyusunan PKB. Nah, yang ketiga ada validasi pralitigasi, yakni memahami hak normatif secara mendetail sesuai undang-undang sebelum duduk di meja perundingan. Yang keempat ada langkah taktis, yakni melakukan konsultasi dengan PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil, dinas atau disnaker, dinas tenaga pekerja untuk memvalidasi posisi hukum sebagai melangkah ke gugatan formal. Next. Berikut ada langkah preventif dan kepatuhan prosedural bagi pengusaha. Nah, di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada benteng regulasi, yaitu susun peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama PKB yang komprehensif, kedap, celah, dan selaras dengan regulasi terbaru. Yang kedua ada sistem peringatan dini, yakni bentuk forum bipartit yang aktif sebagai sensor, deteksi dini potensi konflik, bukan sekadar respons saat krisis terjadi. Lalu yang ketiga ada audit kepatuhan, yakni pastikan standar operating prosedur atau SOP internal ini terkait PHK selalu dimutakhirkan mengikuti ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP
PP Peraturan PP 35 pada tahun 2021. Lalu yang keempat ada mitigasi risiko tinggi, yakni selalu melakukan konsultasi hukum mendalam sebelum mengeksekusi keputusan PHK massal atau perubahan struktur upah drastis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki. Berikutnya yaitu dialog lebih menguntungkan dibandingkan eskalasi hukum. Nah, yang terdapat sebelah kiri saya ada litigasi dan pengadilan. Di sebelah kiri saya itu ada litigasi pengadilan, yaitu jalur hukum yang formal, terlihat lebih berat dan lebih rumit. Nah, sebelah kanan ada dialog bipartit, yaitu lebih ringan karena ini ditunjukkan lebih ringan dan unggul 60%. Nah, angka 60% ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus atau penyelesaian dianggap lebih efektif jika dilakukan lewat dialog yang lebih awal. Nah, bagian bawahnya itu ada insight, yaitu sistem penyelesaian PHI ini di Indonesia sengaja didesain berlapis atau bipartit lebih dari tripartit pengadilan untuk merefleksikan filosofi musyawarah mufakat. Nah, sebelah kanannya ada take away. Take away ini meskipun infrastruktur hukum tersedia dengan kuat, instrumen paling efektif, murah dan cepat dalam hubungan industrial, tetaplah dialog awal yang beretikat baik. Tentunya dalam hal-hal tersebut adanya landasan yuridis sistem hubungan industrial di Indonesia. Di sini terdapat beberapa undang-undang yang mengatur dalam hal tersebut. Yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003. Hal ini mencakup tentang undang-undang tentang ketenaga kerjaan atau fondasi dasar. Selanjutnya adanya Undang-Undang pada Nomor 2 tahun 2024 yang mencakup tentang undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini adalah kerangka prosedural. Dilanjut lagi dengan adanya undang-undang pada Nomor 11 tahun 2020. Hal ini mencakup tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau klaster tenaga kerjaan. Hal ini adalah pembaruan dari sistem. Selanjutnya adanya peraturan perundang-undangan nomor 35 pada tahun 2021 yang mencakup tentang peraturan pemerintah tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan PHK. Ini adalah formula dalam kompensasi. Selanjutnya adanya Permenaker Trans pada 31 tahun 2008 yang mencakup tentang pedoman penyelesaian PHI atau perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit yang menjadikan petunjuk teknis pada beberapa perselisihan tersebut. Dengan begitu, dalam sebuah perusahaan pasti adanya perselisihan dan juga permasalahan. Namun hal tersebut dapat dilakukan dengan solusi-solusi yang ada yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan begitu, hal ini dapat dilakukan beberapa pencegahan dan juga penyelesaian tergantung kondisi yang dilakukan atau yang ada. Nah, peraturan tersebut, perundang-undangan tersebut dapat menjadi pedoman penting dalam setiap prosesnya, karena ini memberikan pedoman yang jelas terkait prosedur, hak, dan kewajiban pada setiap pihaknya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara step dan by step dengan yang baik gitu, seperti komunikasi yang baik agar tetap terjaga industrial yang harmonis. Baik, sekian dari kami penjelasan tentang perselisihan hubungan industrial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.